Shalom guys, welcome back to Youth News. Bagi teman-teman yang minggu depan ingin beribadah secara onsite, kalian sudah tidak perlu lagi melakukan seat booking melalui NDC Apps. Jadi kalian bisa langsung datang aja ke ibadah onsite NDC Youth. Ibadah onsite NDC Youth Central Park diadakan setiap hari Sabtu jam 4 sore di APL Tower lantai 8. Dan untuk NDC Youth Living World diadakan setiap hari Minggu jam 11 siang. Persembahan dapat dilakukan melalui OVO, GoPay, ShopeePay, M-Banking, dan lain-lain dengan cara meng-scan QR Code yang ada di layar ini. Mari bawa persembahan kita dengan hati yang bersyukur. Sekian Youth News minggu ini, stay safe and God bless you. Shalom NDC Youth, welcome back to NDC Youth Online Service. Senang sekali dapat bertemu dengan teman-teman walaupun dalam ibadah online. Tapi aku percaya kita semua dalam keadaan yang baik dan Tuhan juga bisa melawat dan menjamah setiap hati kita. Amin. Sebelum kita mulai ibadah kita pada hari ini, mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih buat setiap kasih setiamu dalam kehidupan kami. Terima kasih buat kesehatan, nafas yang Tuhan masih berikan buat kami. Untuk kami bisa memuliakan namamu, kami masih bisa beribadah Tuhan. Kamu siapkan hati kami Tuhan untuk memuji dan menyembahmu Bapa. Kami percaya lawatanmu nyata dalam setiap kehidupan kami Bapa. Terima kasih Yesus, haleluya, amin. Just one touch from you, put aside all distractions, 'cause I came for you, I came for you. I need you Jesus, I need you more than ever. Nothing else satisfies. I surrender, I live for you, I live for you, 'cause I came
Tuhan Yesus, kami bersyukur Tuhan karena penyertaan-Mu kami boleh masuk ke dalam tahun yang baru, tahun 2024. Dan di NDC Youth Online Service yang pertama ini, kami ingin menyerahkan ibadah kami ke dalam tangan-Mu, supaya Engkau beracara dalam setiap hati pikiran kami, dimanapun kami berada. Firman Tuhan boleh kami tangkap dengan baik dan boleh mengubahkan hidup kami. Kami ingin memulai ibadah dan juga sharing pada sore hari ini di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Amin. Happy New Year pertama-tama kali. Happy New Year semuanya. Shalom. Shalom. Kayaknya kita jarang-jarang aja ya nyapa teman-teman online. Kita juga nggak tahu ya teman-teman online dari mana aja. Pokoknya kita happy banget. Kita bisa first time untuk nyapa teman-teman, khususnya yang sering ibadah online, setia ibadah online NDC Youth. Ya, dan hari ini itu bukan tipe-tipe yang kayak khotbah kayak biasa. Cuman kita ingin ngobrol-ngobrol nyantuy gitu ya. Ngobrol aja ya teman-teman. Ya. Ko Iwan, gimana Ko Iwan liburan lu? Emang setiap kali liburan akhir tahun itu nggak pernah kemana-mana. Jadi emang fokus di dalam kota aja. Kenapa? Mungkin karena di luar kota terlalu rame. Ya di luar negeri mungkin ya udah irit-irit aja gitu lah. Enjoy di dalam kota, makan bareng family, enjoy. Seru ya? Main ke mall, ya gitu-gitu aja sih. Happy bareng keluarga. Kurang lama tapi ya kayaknya. Kurang lama. Selalu. Nggak berasa, tiba-tiba udah lewat aja. Iya, gitu ya. Kalau lu gimana aja? Kalau gua liburan itu samperin big boss gue, calon istri gue, big boss gue. Dan tanggal 31 juga khotbah bro. Paling terakhir tuh gue di NDC tuh, khotbah di umum gitu. Tapi overall oke lah, happy. Naik, ya. Berat badan lo naik gak? Gue belum pernah nimbang. Tapi perasaan lo naik gak? Kayaknya naik. Kalau gue naik 2 kilo kayaknya, 1000%. Gitu. Oke. Nah teman-teman gimana nih? Ya mungkin liburannya juga pasti seru ya. Dan kita juga berdoa ya dengan menyambut tahun baru ini. Makanya kita juga mau sharing-sharing ya Jay. Ada something yang penting yang kita mau sharing berkaitan dengan tahun yang baru ini. Gitu. Jadi Ko Iwan biasanya kalau di awal tahun itu, biasanya kita bikin apa sih kok? Biasa kita bikin target, kita bikin plan biasanya, kita bikin kayak resolusi. Aduh kira-kira tahun ini mau ngapain ya, mau bikin apa, terus yang kemarin nggak sempet kesampaian, nggak jadi gitu. Nah tahun ini biasanya awal tahun ini momen yang paling bagus biasanya untuk kita set goals kita. Brand new again gitu ya. Oke. Langsung aja Ko Iwan, kita langsung bahas mengenai topik dari resolusi gitu. Dan mungkin dari Ko Iwan dulu kali ya. Gimana kok kalau misalkan dari sudut pandang lu mengenai mungkin resolusi atau dalam merangkai sebuah target, tujuan, harapan, impian itu kalau dari Ko Iwan gimana? Ya, oke. Biasanya kita udah sering denger ya tentang sebuah metode pengembangan bikin set goals ya. Teman-teman bisa temuin itu di internet gitu loh. Tentang metode SMART. Itu mungkin membantu kita untuk ngerti lah untuk setting goals-nya mau kayak apa. Di situ kan ngomong tentang harus spesifik goal kamu. Terus mesti bisa dicapai, mesti bisa diukur. Terus waktunya ada. Contoh misalnya dalam hal kesehatan lah, dalam hal olahraga nih. Kita mungkin kondisi badan yang mungkin gemuk misalnya, terus kita mau dalam 2 bulan harus kurus udah berotot gitu kan, sesuatu yang nggak mungkin gitu loh. Kita mesti setting goals yang benar-benar bisa dicapai, benar-benar waktunya jelas, kayaknya tuh memungkinkan lah untuk diraih gitu. Dan itu mungkin dasarnya untuk membantu setiap kita. Dan kita juga nggak boleh lupa untuk berikutnya setting goals. Yang pertama kita mesti fokus tetap menyenangkan hati Tuhan. Karena firman Tuhan juga bilang, manusia boleh menentukan setiap rencana, tapi Tuhan yang menentukan arah jalan setiap kita. Jadi kita nggak boleh lupa itu. Kadang-kadang kita nggak sadar nih teman-teman, kita setting goals, banyak hal, tapi semuanya tuh fokus sama buat diri kita sendiri aja gitu loh. Kita nggak ada fokus untuk melayani Tuhan, menyenangkan hati Tuhan lewat hidup kita, untuk lebih dekat sama Tuhan dan sebagainya gitu. Kalau dari gue sih itu sih mungkin, Jay. Oke. Kalau misalkan dari gue, thank you udah tanya kok by the way. Gue yang kasih sendiri. Ya, ini nyantai aja guys ya, ini kan kayak apa ngobrol-ngobrol nyantuy. Kalau dari gue, thank you udah nanya kok Iwan. Tapi kalau misalkan dari gue, kalau gue sukanya itu ambil satu langkah ke belakang dulu. Jadi resolusi itu sebenarnya tujuannya untuk apa sih? Buat apa ada resolusi dan lain sebagainya. Jadi gue nggak ngomongin metode dalam membuat resolusi dulu, cuman gue ingin satu step ke belakang dulu. Resolusi itu tujuannya untuk apa? Kenapa harus ada resolusi? Menurut gue pribadi guys,
resolusi atau tujuan atau goals itu dibutuhin untuk apa? Supaya kita bisa menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Ya, pribadi yang next level dalam hal finance, dalam hal pemikiran, dalam hal kedewasaan, dalam spirituality. Jadi buat gue itu goals itu setiap tahun kita perlu bikin supaya apa? Supaya kita tuh sebagai manusia, sebagai orang yang percaya sama Tuhan Yesus, kita tuh nggak stagnan. Tapi kita terus bertumbuh. Ya, dari tadi gue udah ngomong dalam banyak hal dalam semua aspek hidup kita. Jadi resolusi itu penting supaya kita bertumbuh sebagai seorang pribadi, orang yang percaya sama Tuhan, gitu ya. Ya, dan juga resolusi banyak dari kita membuat sebuah resolusi untuk apa? Supaya kita bisa overcome masalah yang kita lagi punya gitu. Ya. Jadi sebelum kita membuat plan, tujuan, kita harus tahu dulu nih kenapa kita butuh resolusi, kenapa kita butuh tujuan, kenapa kita butuh goals. Supaya kita menjadi pribadi yang terus bertumbuh dalam semua aspek hidup kita. Nah, baru kita masuk nih ke dalam metodenya. Cara kita membuat resolusi itu gimana? Kalau Ko Iwan tadi udah ngomong ya Ko Iwan ya, lewat point of view-nya Ko Iwan. Nah, kalau dari gua, NDC Youth, dalam membuat sebuah resolusi, penting bagi kita untuk tahu dulu kita ini masuk ke dalam musim yang seperti apa. Karena kalau kita asal buat resolusi, kadang-kadang bisa salah target nih. Kita harus tahu dulu nih, kita dalam musim tahun ini, kita dalam musim apa? Ada yang musim naik kelas kayak SMA, musim baru, punya teman-teman komunitas yang baru. Ada juga yang musim masuk ke dalam kuliah, ada yang harus keluar kota, keluar negeri. Ya, kita harus tahu musimnya kita apa dulu. Ada yang udah mau lulus kuliah, mau kerja, dan lain sebagainya. Kita perlu tahu musim kita, dan kalau gue pribadi, tahun ini gue mau menikah, bos. Oke. Thank you, udah congrats Ko Iwan. Udah ditanya, dikongratsin. Thank you Ko Iwan. Ko Iwan tuh emang temen yang keren. Haleluya. Thank you udah congrats ya Ko. Padahal gue gak ngomong congrats ya tadi. Oke. Ya kalau gue masuk musim pernikahan. Jadi kita harus tahu dulu kita masuk musim seperti apa. Karena kalau misalkan sampai salah diagnosa musimnya, biasanya kita gak nyampe tuh target tuh. Targetnya gak nyampe dan kita gak nyampe goalsnya kita. Dan bahkan bisa salah goals atau salah resolusi gitu. Itu yang pertama kalau misalkan dari gua. Oke. Nah, coba lu kasih contoh, J. Misalnya kan musim lu udah ketahuan nih, lu mau menikah. Salah satu yang lu set tuh apa nih? Ketika lu tahu musim Pastor Jeremy ini mau menikah di tahun ini. Kira-kira setelah lu tahu musim lu itu, apa yang lu set satu aja? Mungkin teman-teman juga bisa jadi sebagai contoh nih. Iya, kalau gua pribadi itu nurunin ego gua. Oke. Karakter ya? Karakter, kalau gue in terms karakter. Untuk siapin diri ya? Siapin diri, turunin ego. Karena gue orangnya cukup egois kali ya. Bukan egois ya, egois lah. Gak mau ngalah gitu dan sebagainya. Ya maksudnya lu mempersiapkan diri untuk nanti hidup bareng kan? Hidup bareng, perlu ya saling rendah hati, menghargai dan sebagainya. Gitu nah itu menurut gue, itu resolusi dalam karakter gue yang pengen gue capai. Supaya apa? Supaya hubungan nanti pernikahan gue pas masuk dalam musim itu enak nih. Clash-nya nggak banyak nih. Oke. Udah turun ego, udah ngerti. Ngerti. Kalau lu Ko Iwan gimana resolusi? Nah, kalau misalnya lewat apa yang JJ sampaikan tadi tentang musim, mungkin musim di tahun ini itu adalah kalau saya pribadi ngeliat musim ini adalah musim peningkatan ya. Musim peningkatan secara saya pribadi gitu. Jadi ada hal-hal yang harus saya tingkatkan dalam berbagai aspek. Mungkin harus upgrade diri juga. Ya, mesti banyak belajar lagi. Mesti kembangin apa yang harus dikembangin. Jadi ketika saya tahu musim itu, ya harus siap-siap nih, harus komitmen lebih lagi, harus ngerti bahwa ke depan itu harus buang waktu lebih banyak lagi, siapin diri untuk bayar harga lebih lagi mungkin, dan harus rela untuk belajar lebih lagi gitu. Kalau dari gue sih gitu, J. Gue jadi keinget ini bro, dari ceritanya Yusuf. Ini gue tadinya mau ngomong ayat yang lain, cuma jadi keinget cerita Yusuf gue. Kan Yusuf kan pas bangsa Israel itu masuk masa kekeringan, musim kekeringan, Yusuf udah tahu tuh. Dan dia udah siapin sebelumnya. Jadi roti itu ada tersedia, makanan tersedia. Kenapa? Udah tahu musimnya. Jadi goalsnya kecape, tujuannya kecape gitu. Untuk bangsa Israel semuanya bisa hidup enak, makan enak. Kenapa? Udah tahu musimnya, bos. Dia persiapin ya. Andai aja waktu itu Yusuf nggak siapin mungkin ya agak kacau sih ya. Makanan segala macam. Jadi teman-teman ketika kita tahu apa yang kita mau capai, kira-kira kita juga tahu situasinya, teman-teman tahu situasi masing-masing ya, kondisi masing-masing dan sebagainya. Kita bisa atur tuh apa yang harus kita persiapkan gitu. Nah mungkin untuk next ke pertanyaan berikutnya sebelumnya mungkin ada hal yang gue juga inget nih Jay.
nih biasanya orang itu waktu dia udah mulai set goals di awal nih semangat nih, lu Januari Februari lu semangat, Yes, bos. tapi di Maret kayaknya lu mulai nggak ngelakuin lagi nih. Semua goals yang lu udah set itu kayak kita udah nggak punya desire lagi untuk kayak ya udahlah tahun depan aja, udah nanti deh gitu. Nah menurut JJ dulu deh, gimana sih cara kita maintain supaya kita tetap kita bisa stay ngelakuin apa yang kita udah rencanain nih. Kita udah tahu musim kita udah set, oke ini goals gua, ini rencana gua. Terus gimana supaya kita tetap bisa terus desire ngelakuin itu gitu. Karena kadang sometimes kita kan turun, mood kita turun, belum lagi ada masalah, problem sampai akhirnya kita ya udahlah bodo amat gitu. Kalau lu tanya seperti itu, gua secara pribadi kita harus naikin disiplinnya kita. Mungkin spiritual disiplin juga termasuk. Disiplin itu apa sih? Disiplin itu adalah ngelakuin sesuatu yang sebenarnya lu tuh udah nggak pengen, kayak diet gitu. Lu pengen ini resolusi yang tiap tahun orang tuh ada tuh yang lu bilang kan, ada yang gendut. Iya. Mau berotot, mau bagus badannya. Banyak orang tuh pengen doang tapi nggak disiplin, nggak mau bayar harganya. Sedangkan untuk mencapai sebuah resolusi ada harga yang harus dibayar. Dan salah satunya itu disiplin. Dan disiplin itu adalah melakukan sesuatu, ya olahraga, walaupun lagi mendung, walaupun ada makanan stick enak di depan, tapi lu nggak makan, lu tetap olahraga, itu disiplin, bos. Iya. Banyak dari kita nggak punya disiplin, alias lembek. Mental kita lembek, keinginan kita lembek. Gitu. Ya, jadi mesti ingat goals lagi ya. Iya. Ingat, kita beneran mau kurus nggak, beneran mau bagus nggak badannya gitu. Jadi tergantung diri kita sendiri teman-teman. Benar juga ya. Saya juga sekarang sama waktu ngedown mungkin cara yang terbaik adalah ingat lagi goals kita, mimpi kita. Kalian benar-benar mau capai nggak sih ini? Benar-benar mau prepare nggak sih gitu. Dan itu juga bisa membantu. Nah sebelum nanti JJ juga lanjutin, saya mau bacain satu ayat buat teman-teman nih. Di dalam Amsal 3 ayat yang ke-5 sampai ke-6, firman Tuhan bilang gini, percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Akuilah dia dalam segala lakumu, maka ia akan meluruskan jalanmu. Nah kalau di dalam terjemahan Amplified Bible teman-teman, meluruskan jalan ini bukan cuma sekedar Tuhan kasih jalan yang lurus dan melancarkan, tapi segala halangan, segala rintangan tuh Tuhan singkirkan loh, Tuhan tolong kita gitu. Jadi mungkin ini yang bisa saya bagikan buat teman-teman, jangan sampai kita bersandar sama pengertian sendiri. Karena kita ngeflow, ya udahlah biarinlah. Karena kita ngerasa hebat, karena kita nggak sadar nih, kita ngerasa hebat, kita ngerasa pandai, kita ngerasa tahun ini kita bisa laluin dengan kehebatan kita. Akhirnya kita jadi kayak dalam tanda kutip, kita ngeremehin gitu loh. Kita nggak perlu do something, kita nggak perlu ngelakuin apa-apa. Ya udahlah, saya bisa, saya mampu, saya punya banyak hal gitu. Mungkin dari gua itu. Kalau dari JJ, kira-kira ada sesuatu yang mau dibagi? Oh iya ada sih. Jadi dalam buat sebuah resolusi itu juga harus dengan hikmat Tuhan dan harus terukur. Artinya apa? Jangan membuat sebuah resolusi yang sebenarnya itu jauh banget nih di awang-awang. Contohnya apa? Contohnya adalah berat kita 70 kilo. Ini ngomongin diet coba. Kita mau turun 35 kilo. Itu kan udah setengah berat loh. Itu gak make sense. Ya, sesuatu yang gak mungkin. Gak mungkin gitu. Lalu apa lagi? Gaji kita mungkin UMR. Berapa sih UMR sekarang? 45 ya? 4,5 ya? 5 lah ya. Kita mau nabung tahun ini 1M. Itu kan gak make sense. Bukannya gak beriman guys. Tetapi ada steps-nya. Ya, ada stepping stone-nya. Ada steps-nya. Nah, dalam membuat sebuah resolusi, baik itu dalam karakter kita, spiritualitas kita, finance kita, apapun itu karakter kita tuh perlu mengukur. Kalau enggak, nanti stres. Yeah. Nanti lu pengen 1M. Di tengah-tengah UMR. Nabung gue masih 20 juta nih. Masih ada 990 juta lagi. Lu malah jadi, malas sih gue. Harus terukur bos. Bukan yang gak beriman. Tapi ada steps-nya. Dalam Tuhan juga ada steps-nya. Gue jadi teringat sebuah ayat firman Tuhan. Dalam Lukas 14 ayat 28 dikatakan begini. Kalau seorang dari kalian mau membangun sebuah menara, tentu ia akan duduk menghitung dahulu biayanya. Supaya ia tahu apakah uangnya cukup untuk menyelesaikan menara itu atau tidak. Konteksnya sama, kita bisa apply into our life dalam resolusi kita. Kita harus hitung dulu nih. Make sense gak nih? Kita punya resolusi. Make sense gak harapan kita, keinginan kita, tujuannya kita, goalsnya kita. Ya bukan yang gak beriman sekali lagi. Tapi harus step by step gitu. Mungkin tahun depan atau 5 tahun lagi baru 1M. Gitu. Ngerti?
Supaya kita juga waktu kita jalaninnya tuh benar-benar ada semangat ya, nggak sesuatu yang jauh banget gitu loh. Dan biasanya itu akan menolong kita untuk terus ada di jalur yang benar. Iya, benar. Gitu. Gitu teman-teman, mudah-mudahan bisa memberkati ya. Iya. Dan sekarang mungkin gue mau nanya khusus buat seorang Pastor Waduh, Jeremy. ini kita belum janjian nih. Jadi kalau gue ngomong aneh-aneh gue ini. Resolusi pribadi di tahun ini seorang Pastor Jeremy apa aja? Tadi kan baru satu lu kasih tahu tentang karakter, mau merit. Mungkin bisa kasih berapa poin buat setiap kita? Gini, yang jelas ini stepping stone gue yang paling besar tahun ini tuh pernikahan. Tapi yang perlu gue ingin capai di akhir tahun ini adalah gue ini pengen kedengarannya sesimpel, cuman gue pengen lebih hubungan gue sama Tuhan lebih dalam lagi. Oke. Karena tahun ini tuh bukan cuman pernikahan doang. Cuman gue akan dipercaya untuk berkhotbah mungkin lebih banyak di umum. Akan dipercaya Tuhan untuk hal-hal yang lebih besar. Nah, gue harus punya hubungan tuh sama Tuhan. Dan mungkin hubungan gue selama ini ups and down ya. Cuman gue pengen tetap jaga terus di atas gitu. Dari penyembahan pribadi gue. Dari pembacaan saat teduh gue. Nah, gue mau lebih tingkatin lagi, lebih serius lagi. Iya, gitu sih kalau misalkan dari gue. Terus apa lagi ya, dalam hal finance juga. Karena nikah mahal bos. Nikah mahal ya. Nikah mahal loh. Mahal gak kok Iwan? Mahal. Abis nikah belum lagi menjalani kehidupannya juga ya lumayan. Iya, belum. Banyak hal lah. Banyak hal ya. Banyak hal. Nanti rumah, apartemen, jadi lu. mesti prepare gitu. Gue makan hedon gue harus gue kurangin coy kayaknya. Belanja gue kurangin lah. Ada yang lain? Mungkin itu 3 yang terbesar sih yang perlu gue sampai. Kalau lu kok Iwan gimana? Gue tanya kok. Thank you JJ udah tanya kok Iwan. Thank you JJ udah tanya. Thank you. Tapi kurang lebih sama ya. Tahun ini saya juga rindu pengen lebih intim lagi sama Tuhan, pengen lebih dekat lagi, lebih luar biasa lagi karena mungkin bukan berarti di tahun kemarin nggak gimana, cuman seperti JJ mungkin ada ups and down-nya karena juga firman Tuhan saya mau lebih dalam lagi, lebih ngerti lagi Tuhan mau apa sih tahun ini, lebih intim lagi, terus lebih banyak waktu doa juga. Terus mungkin pengen lebih intim lagi dengan keluarga juga, ya dengan family, punya waktu-waktu dengan mereka, bisa jadi berkat buat mereka yang mungkin selama ini mungkin kadang-kadang nggak punya waktu juga ya main ke rumah nyokap, bokap, karena saya udah married juga, jadi mesti ketemu mereka juga, jadi berkat buat mereka juga gitu loh. Terus yang tadi saya udah share, upgrade diri, saya mesti banyak belajar teman-teman ya, saya rindu untuk belajar apapun dan tahun ini mungkin ada ilmu baru, ada pengetahuan baru dan untuk persiapkan diri dengan tanggung jawab yang baru, yang lebih besar mungkin yang Tuhan udah sediain di depan gitu loh. Mungkin dari saya sih itu sih. Nah kalau ada yang bingung, keluarga Ko Iwan kayak mana? Yang ini. Ini jadi PR buat Nathan nih berarti nih. Jadi PR buat Nathan untuk supaya apa? Kasih lihat ini keluarganya Ko Iwan. Yang ini nih di sini nih. Ya. Benar Kalau tampilin ya, ini Ko Iwan, ini Cibel, ini Kaiden, ini Kaylin. Anaknya baru masih kecil. Nathan di belakang layar. Ini PR. Nah, udah deh, palingan itu aja sih. Ya, itu aja. Yang kita bisa share simple aja ya pada sore hari ini. Ya, kita berdoa ya, teman-teman juga semangat ya. Harus semangat. Saya percaya mungkin tahun ini gak akan terlalu mudah ya, J. Oh, susah, Bro. Tapi kita percaya dengan Tuhan, berjalan dengan Tuhan, kita komit dengan Tuhan lebih intim lagi dan saya percaya apa yang kita rencanain Tuhan bisa sertai kita dan kita bisa ngeliat tangan Tuhan gak pernah ninggalin kita semua, teman-teman. Iya, dan Ko Iwan akan menutup dalam doa. Oke. Yuk teman-teman kita tundukkan kepala, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih. Kami mengucap syukur kalau di ibadah yang pertama di Endis Youth secara online hari ini Tuhan hadir tengah-tengah kami. Dimanapun kami berada Tuhan, kami percaya hadirat Tuhan nyata. Dan kalau sore ini kami sedang membahas tentang resolusi di tahun yang baru, kami mengucap syukur terlebih dahulu Tuhan. Kalau kami semua boleh memasuki tahun yang baru, dan kami mengucap syukur di tahun-tahun sebelumnya Tuhan sudah menyertai setiap kami. Terima kasih Tuhan, kami berdoa. Tuhan yang berikan kami kekuatan, Tuhan yang terus berikan kami sukacita, damai sejahtera. Khususnya Tuhan, pada awal-awal ini ketika kami akan membuat goals, membuat resolusi, membuat tujuan, biarkan semuanya itu Tuhan boleh menyenangkan hati Tuhan.
semuanya boleh hanya mengarah kepada Tuhan supaya hidup kami maksimal seperti yang Tuhan kehendaki. Dan kami juga berdoa sepanjang tahun ini Tuhan sertai kami dalam setiap masalah-masalah, dalam rintangan-rintangan. Kami tahu Tuhan apa yang ada di depan kami tidak akan mudah. Dan kami percaya, tetapi kami percaya bersama dengan Tuhan. Engkau akan selalu memberikan kami kekuatan dan Tuhan akan menyertai setiap kami. Terima kasih Bapak, kalau sebentar kami akan sudahi ibadah sore hari ini, biarkan Tuhan juga boleh memberkati kami, berkati keluarga kami, berkati kehidupan kami Tuhan, supaya sungguh-sungguh kami boleh lebih lagi di dalam Tuhan. Terima kasih Bapak, kami serahkan semua dalam tangan-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Oke, happy weekend semuanya. God bless you.